Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalau saya boleh katakan bahwasanya surat Al-Ikhlas adalah surat yang menjelaskan tentang syarat Tuhan yang benar, syarat Tuhan yang benar. Karena orang musyrikin bertanya, "Unsub lana rabbak." Ya Muhammad, jelaskan sifat Tuhanmu. Maka Allah menurunkan surat yang khusus menjelaskan tentang sifat Tuhan yang sungguhnya. Yang pertama, qul huwallahu apa? Ahad, Allah Maha Esa. Yang tidak esa berarti bukan Tuhan. Yang tidak esa berarti bukan Tuhan. Saya ketemu dengan seorang Nasrani masuk Islam, alhamdulillah. Waktu iktikaf kemarin dia masuk Islam. Terus dia bilang, "Ustaz, saya ingin menikah." Kemudian saya serahkan kepada DKM, akhirnya sekarang sudah menikah. Kenapa kamu belum menikah? Setiap saya mau nikahi akhwat semua takut, jangan-jangan saya imannya enggak beres. Sekarang dia sudah nikah, alhamdulillah. Saya bilang, "Kenapa kamu masuk Islam?" Dia bilang, "Saya masuk Islam karena saya berpikir, saya kadang ada rapat, ada masalah, kita berdua, 3 orang. Terkadang kita mau ngambil keputusan susah ya, karena kita diskusi. Nah, kalau Tuhan ada lebih dari satu, sementara banyak perkara yang mau diurus, bisa tertunda urusan. Ini mati enggak? Jangan dulu matikan, ribut, mati enggak? Ini dia ngelamar, kasih jadi enggak? Jodoh ramal, jadi jodohkan enggak? Enggak usah jodohkan, enggak ribut kalau Tuhannya. Bagaimana masalah banyak kemudian ada 3 Tuhan harus berdiskusi. Gara-gara itu dia masuk apa? Masuk Islam. Sederhana saja ya. Sederhana. Kalau Tuhan 3 berarti satu memerlukan kepada yang lainnya. Tidak pantas bagaimana Tuhan dia tidak spesial. Ternyata ada yang sama dengan dia. Tidak pantas jadi Tuhan. Kalau ente Tuhan, ente harusnya satunya yang paling hebat. Tidak ada yang sama dengan ente. Faham? Maka ini saya bilang surat Al-Ikhlas adalah surat yang menjelaskan tentang syarat Tuhan. Kalau ada orang ngaku punya Tuhan, suruh ikuti syarat surat apa? Al-Ikhlas. Dia Maha Esa atau tidak? Enggak, ternyata dia bukan Tuhan. Tuhan harus spesial, satu-satunya. Yang kedua, As-Samad, yang tidak butuh kepada yang lainnya, yang semuanya butuh kepada dia. Coba, apakah ada seperti itu? Tuhan ternyata tidak. Ada sebagian Tuhan harus dipahat dulu, iya tidak? Kalau enggak dipahat enggak jadi Tuhan ya. Ada Tuhan yang makan, ada Tuhan yang tidur, bahkan ada Tuhan yang beol, seperti apa? Sapi. Gimana Tuhan beol? Jadi enggak pantas, jadi tidak pantas dengan Tuhan ya. Kemudian ente menuhankan mayat bisa apa? Mayat ente tuhankan, gimana jadi Tuhan? Ente minta-minta sama dia, ini bisa apa? Ya. Ya. Jin, malaikat semua diciptakan, mereka beranak pinak. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Kalau dia melahirkan berarti akan ada yang semisal dengan dia, maka tidak esa lagi, ya tidak? Anak akan mirip dengan apa? Bapaknya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin." Katakanlah kalau Allah punya anak, saya akan pertama kali sembah itu anak. Ya. Karena konsekuensi dari Tuhan punya anak berarti anaknya semirip-mirip dengan apa? Bapaknya. Suatu hari bertengkar bahaya. Jadi ini syarat Tuhan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak satu pun setara dengan dia. Semua Tuhan yang ada di alam semesta ini tidak bisa memenuhi persyaratan 4 syarat ini kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba Tuhan 3. Tuhan pencipta, Tuhan perusak, Tuhan pemelihara. Yang satu hanya bisa menciptakan, dia bisa ngerusak. Kalau ngerusak panggil Tuhan yang lain. Yang satu hanya bisa melihara, tidak bisa mencipta, tidak bisa merusak, hanya bisa memelihara. Taib, sekarang ini satu orang. Mau dimatikan atau mau dihidupkan? Yang cipta, saya yang ciptakan. Urusan kalian, matikan, hidupkan, kalian mikir berdua. Tuhan perusak sama Tuhan memelihara. Taib, akhirnya ributlah Tuhan perusak sama Tuhan apa? Memelihara. Yang memelihara mengatakan enggak, dia harus hidup. Yang perusak mengatakan apa? Dia harus mati. Ya. Yang menang yang mana? Ya, enggak tahu yang mana. Yang kalah itu bukan Tuhan. Tuhan tidak boleh kalah. Kalau Tuhan kalah berarti bukan Tuhan. Tuhan harus multiple function. Kalau dia cuma bisa berfungsi menciptakan, dia bukan apa? Bukan Tuhan. Berarti dia butuh kepada yang lainnya. Dia bukan As-Samad. Paham? Dia bukan As-Samad. Jadi sudah, inilah syarat Tuhan.